Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saleh-salehaku, ketemu lagi bersama Ustazah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu semangat belajarnya ya. Nah, hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 3, pembelajaran 1. Sebelum kita belajar, kita baca basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, kita akan belajar tentang mencari arti kata sulit dan istilah dalam teks. Nah, sebelumnya kalian sudah pernah belajar, kemarin kita sudah belajar mencari arti kata sulit ya di dalam teks. Kemarin kita mencari arti kata sulit itu di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau di KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia online. Nah, hari ini kita masih membahas tentang arti kata sulit dan istilah dalam teks. Nah, istilah sendiri itu apa sih? Istilah adalah kata atau gabungan kata yang menjelaskan konsep atau keadaan dalam bidang tertentu. Nah, istilah itu sering juga disebut sebagai ungkapan khusus atau kata. Ya. Nah, untuk mengetahui arti dari suatu istilah, itu kamu dapat mencarinya di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi tidak jauh beda ketika kemarin kita belajar mencari arti kata sulit. Nah, ya itu juga kan di KBBI atau KBBI online. Nah, saat mencari arti suatu istilah dalam kamus, kamu harus mencari istilah tersebut dalam bentuk kata dasarnya. Ya, contohnya, contohnya misalkan ada kata kesatuan. Nah, kita harus cari dulu kata dasar kesatuan itu apa. Nah, kesatuan terdiri atas kata dasar satu dan mendapatkan imbuhan ke-an. Ya, ini ke-an. Jadi, membentuk kata kesatuan. Jadi kata dasarnya adalah satu, mendapat imbuhan ke dan an jadi kesatuan. Nah, saat mencari arti kata kesatuan di Kamus Besar Bahasa Indonesia, kalian carilah menggunakan kata satu. Ya, kenapa? Ya, karena ketika kita mencari istilah itu kita menggunakan kata dasarnya. Nah, kata dasar kesatuan itu kan satu. Nah, setelah menemukan kata satu, kemudian mencari kata kesatuan. Biasanya di bawahnya itu banyak ya. Di atasnya itu kata dasar satu. Satu itu artinya apa? Nanti di bawahnya biasanya ada kata-kata yang lain yang sudah diberi imbuhan, misalkan kesatuan, bersatu ya. Itu nanti silakan dicari kata kesatuan sehingga kamu akan menemukan arti kata kesatuan. Seperti itu ya anak-anak. Nah, selanjutnya ya kita akan belajar tentang gaya magnet dan gaya gravitasi ya. Apa itu artinya gaya magnet? Nah, kemarin kita sudah belajar tentang gaya ya. Jadi, ini kita belajar tentang gaya magnet. Gaya magnet dan gaya gravitasi. Nah, yang pertama kita bahas tentang gaya magnet dulu ya. Nah, sebelum kita belajar tentang gaya magnet, kita harus tahu dulu pengertian gaya magnet itu apa. Gaya magnet adalah gaya tarik atau gaya tolak yang ditimbulkan oleh sebuah magnet terhadap suatu benda ya. Nah, jadi magnet itu kan bisa menarik, bisa juga menolak. Ketika kutubnya
sama itu akan tolak menolak, ketika kutubnya berbeda itu akan tarik menarik. Nah, benda yang dapat ditarik dengan kuat oleh magnet itu namanya benda ferromagnetik. Contohnya apa? Contoh benda yang dapat ditarik kuat oleh magnet itu salah satu contohnya adalah besi. Besi, baja, nikel itu benda yang ditarik kuat oleh magnet. Nah, benda yang dapat ditarik oleh magnet dengan lemah, ya tidak kuat, itu namanya benda paramagnetik. Benda apa? Benda paramagnetik. Ya, jadi kalau ditarik oleh magnet itu tidak nempel ya, jadi lemah gitu. Itu contohnya aluminium, kaca, dan kayu. Ya. Selanjutnya, oke, sebentar. Oke, sifat-sifat magnet ya, antara lain yang pertama, magnet itu memiliki gaya tarik ya. Magnet itu memiliki gaya tarik. Nah, kemudian gaya tarik magnet dapat menembus benda-benda tertentu. Nah, yang ketiga, magnet mempunyai dua kutub. Apa saja? Iya, kutub utara dan kutub selatan. Berdasarkan asalnya, magnet dibedakan menjadi dua, yaitu magnet alam dan magnet buatan. Magnet alam adalah magnet yang sudah tersedia di alam. Contohnya batuan yang dapat menarik besi, ya. Kemudian magnet buatan adalah magnet yang sengaja dibuat oleh manusia. Contohnya magnet batang, magnet jarum, magnet ya. Nah, berikut bentuk-bentuk magnet. Nah, ini magnet batang ya, yang bentuknya seperti papan tulis. Bentuknya seperti penghapus papan tulis ya. Ini magnet batang. Nah, ini yang bentuknya lancip seperti jarum ya, namanya magnet jarum. Nah, ini berarti magnet batang, ini kutub selatan dan ini kutub utara. Ini kutub utara, ini kutub selatan. Nah, ini yang bentuknya seperti pil, kapsul. Bentuknya seperti kapsul itu magnet silinder. Nah, yang bentuknya seperti huruf U itu magnet U. Nah. Yang ini magnet ladem ya. Oke. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu gaya gravitasi. Ya, gaya gravitasi bumi adalah gaya yang ditimbulkan oleh tarikan bumi. Sebelumnya kita sudah belajar ya tentang gaya gravitasi. Contohnya benda-benda, contohnya misalkan buah kelapa yang jatuh dari pohonnya. Itu termasuk gaya gravitasi ya. Jadi gaya yang menarik benda selalu menuju ke bawah disebut gaya gravitasi. Nah, kalau di bumi ini tidak ada gaya gravitasi, apa yang akan terjadi? Nah, yang akan terjadi kita tidak bisa menapak di tanah ya. Yang terjadi adalah benda-benda akan berterbangan. Kita akan melayang-layang di udara. Seperti itu. Nah, kita bisa menapak di tanah, bisa berjalan
karena adanya gaya gravitasi. Nah, contohnya tadi yang saya sudah sebutkan yaitu jatuhnya buah dari pohon dengan sendirinya. Nah, kan buah jatuh dari pohon kan pasti dari atas ke bawah ya. Nah, itu contoh gaya gravitasi. Nah, di sini ada contoh gumpalan kertas ya. Silakan kalian bisa praktekkan di rumah. Gumpalan kertas yang dijatuhkan lebih cepat tiba di permukaan tanah dibandingkan dengan kertas lembaran. Jadi kalian bisa praktekkan di rumah. Yang tangan satunya memegang gumpalan kertas, yang satunya kertas lembaran. Silakan dijatuhkan secara bersamaan dan yang terjadi adalah gumpalan kertas itu akan jatuh lebih cepat dibandingkan kertas yang lembaran. Mengapa? Karena gesekan gumpalan dengan udara lebih kecil seperti itu. Oke, untuk materi hari ini sampai di sini dulu ya. Nah, nanti untuk latihannya bisa kalian lihat halaman 140. Halaman 140 ya. Nomor 1 sampai 4. Halaman 140 nomor 1 sampai 4 saja. Oke, begitu ya anak-anak ya. Jangan sampai turun belajarnya, semangat belajarnya jangan sampai turun, tetap semangat ya. Kita berdoa bersama-sama agar pandemi ini cepat berlalu dan kita bisa berangkat ke sekolah lagi, ketemu dengan teman-teman. Begitu ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.